Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi agenda hari ini adalah kita akan membahas soal PTS IPA kemarin. Jadi nanti kalau misalkan ada dari kalian yang masih belum paham atau mungkin punya pandangan jawaban yang berbeda, silahkan tanya ke Ibu ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Di sini ada beberapa pernyataan mengenai tekanan dan kalian diminta untuk mencari pernyataan nomor berapa aja yang benar. Nah, kita mulai bahas pernyataan nomor 1. Pisau yang tajam mempunyai permukaan yang kecil agar mendapat tekanan yang besar untuk memotong. Nah, pernyataan nomor 1 ini benar ya, karena semakin kecil luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Gitu. Jadi nomor 1 betul. Pernyataan nomor 2, udara di dataran tinggi lebih dingin karena memiliki tekanan yang lebih besar daripada udara di dataran rendah. Nah, pernyataan ini salah karena udara di dataran tinggi itu tekanannya lebih kecil daripada udara di dataran rendah. Sesuai sama yang rumus tekanan udara kemarin. Kalau setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan berkurang 1 cm Hg. Jadi semakin tinggi suatu tempat, tekanannya akan semakin kecil. Jadi nomor 2 salah ya. Lanjut pernyataan nomor 3. Ketika berjalan di tanah berlumpur, kaki bebek yang berselaput mempunyai tekanan yang lebih kecil daripada kaki ayam. Nah, pernyataan yang nomor 3 ini adalah benar. Karena kalau misalkan kaki bebek itu kan punya selaput. Kalau ada selaputnya kan berarti luas permukaannya semakin besar. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan bebek berjalan di atas lumpur, gitu ya. Jadi pernyataan yang nomor 3 ini benar. Terakhir, pernyataan nomor 4. Penyelam yang berada di permukaan laut mendapatkan tekanan lebih besar daripada penyelam yang berada di laut yang lebih dalam. Untuk yang pernyataan nomor 4 ini salah. Karena semakin dalam suatu penyelam, itu kan berarti semakin besar kedalamannya atau hanya. Berarti kalau hanya semakin besar, otomatis tekanannya juga semakin besar. Jadi tekanan penyelam yang di permukaan air laut itu lebih kecil harusnya. Jadi di sini lebih kecil bukan lebih besar. Gitu ya. Jadi ini jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 3 yang B. Untuk pembahasannya nanti bisa kalian baca-baca lagi di situ. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menghitung besarnya tekanan balok terhadap lantai atau tanah. Gitu. Jadi pertama-tama kita cari dulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Nah, yang diketahui dari soal ini yang pertama adalah massa dari balok. Baloknya punya massa 48 kg. Kita tuliskan M sama dengan 48 kg. Kemudian ada lagi panjang dari balok ini yaitu 0,5 meter. Kemudian lebarnya adalah 1 meter dan tingginya 2 meter. Nah, dari sini, dari gambar balok ini kan bisa kita cari luas permukaan. A ini adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan yang kita pakai adalah bagian balok yang menempel di tanah. Yang nempel di tanah ini kan panjang dan lebarnya yang bagian bawah sini. Nah, itu kan berarti bisa kita hitung panjang kali lebarnya, yaitu 0,5 meter dikali 1 meter. Berarti luas permukaannya adalah 0,5 meter persegi. Kemudian setelah itu bisa kita hitung tekanan atau P-nya. Untuk menghitung P atau tekanan, rumusnya adalah massa kali gravitasi dibagi dengan luas permukaan. Nah, massanya tadi adalah 48 kg, kemudian gravitasi buminya 10, dan luas permukaannya 0,5 meter persegi. Setelah itu kita bagi. 48 kali 10 kan 480 dibagi setengah, nanti hasilnya adalah 960 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya. Soal nomor 3, ada 4 balok yang mempunyai massa yang sama,
dan ditanyakan mana balok yang punya tekanan terbesar pada lantai. Nah, karena di sini udah disebutkan bahwa massa balok itu sama, berarti kita tinggal melihat dari luas permukaannya aja. Kayak gitu. Berarti pertama kita harus ngitung luas permukaan dari masing-masing balok. Nah, luas permukaan itu bisa kita hitung dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Karena ini bagian yang nempel di tanah atau di lantai adalah panjang dan lebarnya. Kayak gitu kan. Nah, pertama kita cari luas permukaan balok yang A dulu. Luas permukaan balok A kita kalikan panjang dan lebarnya. Panjang balok A kan 4 meter, lebarnya 2 meter. Berarti 4 kali 2 adalah 8 meter persegi. Tuh. Lanjut ke balok yang B, panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter. Berarti luas permukaannya 2 kali 3, yaitu 6 meter persegi. Selanjutnya untuk balok yang C, panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter. Berarti luas permukaannya 4 kali 4 yaitu 16 meter persegi. Yang terakhir, balok yang D, panjangnya 2 meter, lebarnya juga 2 meter. Berarti luas permukaan balok yang D 2 kali 2, hasilnya 4 meter persegi. Nah, kalau udah ketemu luas permukaan masing-masing balok, kita ingat-ingat konsep dari tekanan pada zat padat. Nah, kalau tekanan pada zat padat itu, hubungan antara luas permukaan benda dengan tekanannya adalah berbanding terbalik. Jadi, semakin besar luas permukaan balok, maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, kalau semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Nah, yang di sini ditanyakan tekanan terbesar. Kalau tekanan terbesar berarti kita cari yang luas permukaannya paling kecil. Di sini luas permukaan paling kecil adalah pada balok yang D. Jadi jawabannya adalah balok yang D, gitu ya. Soal nomor 4, sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang dengan posisi yang berbeda, maka gambar yang menunjukkan posisi air memancar yang benar adalah. Nah, kalau kayak gini berarti berhubungan dengan tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Kalau di tekanan hidrostatis itu, semakin dalam posisi benda atau posisi lubangnya, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Kalau semakin besar tekanan yang dihasilkan, maka posisi air yang memancar itu semakin jauh. Jadi di sini air memancar paling jauh di titik atau di lubang yang paling bawah. Gitu ya. Kemudian lubang atasnya itu lebih pendek dan yang paling pendek adalah lubang paling atas. Jadi di sini gambar air memancar yang benar adalah di gambar yang B. Soal nomor 5. Sebuah eksperimen membandingkan massa jenis ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bahan yang memiliki massa jenis terbesar adalah, jadi yang ditanyakan massa jenis terbesar ya. Untuk massa jenis itu konsepnya adalah semakin dalam posisi suatu benda, maka massa jenisnya semakin besar. Nah, di sini benda yang paling dalam atau paling bawah itu kan raksa. Berarti di sini massa jenis raksa adalah paling besar di antara benda-benda lain di atasnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana yang memiliki 2 atau lebih tabung dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan. Faktor yang membuat prinsip hukum bejana berhubungan tidak berlaku adalah kecuali. Di sini ada kecualinya ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu prinsip hukum bejana berhubungan itu kayak gimana. Prinsipnya adalah kalau misalkan bejana berhubungan itu kita isi dengan zat cair yang sejenis, maka permukaan bejana berhubungan itu akan sama atau sejajar. Gitu kan? Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan asas hukum bejana berhubungan ini nggak berlaku. Nah, faktornya apa aja? Yang pertama adalah bejana diisi lebih dari satu jenis zat cair. Jadi kalau zat cairnya beda, misalkan air dan minyak, berarti nanti permukaannya nggak akan sama. Yang kedua, tekanan pada permukaan zat cair tidak sama, atau salah satu permukaan bejananya itu ditutup, kayak yang kita praktekkan di kelas dulu. Yang salah satu lubangnya ditutup, pasti nanti dia lebih pendek daripada bejana di sebelahnya.
Terus yang ketiga, terdapat pipa kapiler pada salah satu bejana. Jadi pipa kapiler itu adalah kayak bejana gitu tapi ukurannya kecil banget. Nah, yang kayak gitu nanti punya tinggi paling tinggi, luas permukaannya paling tinggi di antara bejana-bejana lainnya. Dan yang terakhir adalah ketika bejananya digoyang-goyangkan. Kalau kita goyang-goyangkan kan pasti bejana itu nggak seimbang dan luas permukaannya juga pasti akan berbeda-beda. Gitu. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Bejana dimiringkan. Kalau kalian amati dari gambar ini, walaupun bejananya itu dimiringkan seperti ini, dia kan masih punya permukaan yang sejajar. Makanya masih sama gitu ya. Jadi dimiringkan itu tidak mempengaruhi prinsip hukum bejana berhubungan. Lanjut ke soal nomor 7. Dua buah akuarium diisi air yang massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3 seperti gambar. Nah, ditanyakan tekanan hidrostatis yang dialami ikan pada akuarium 1 dan 2 jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Pertama, berarti kita harus tahu dulu rumus untuk mencari tekanan hidrostatis itu apa. Nah, rumus untuk menghitung tekanan hidrostatis kan adalah Rho kali G kali H. Ya kan? Rho-nya itu adalah massa jenis, G-nya adalah gravitasi bumi, dan H-nya adalah kedalaman. Perlu kita ingat, kedalaman itu diukurnya dari permukaan air sampai ke posisi bendanya. Berarti kalau di sini dari permukaan air sampai ke posisi ikan. Nah, berarti segitu. Kalau untuk akuarium 1, berarti H-nya adalah 10 cm. Jangan lupa 10 cm-nya kita ubah ke satuan SI, yaitu kesatuan meter, menjadi 0,1 meter. Untuk kedalaman ikan 2 atau ikan di akuarium 2, berarti dari permukaan sampai ke ikan itu, berarti kan segini, ya kan? Nah, berarti kedalaman ikan 2-nya adalah 40, kita kurangin 15 cm. Jadinya 25 cm, kalau diubah ke meter jadinya 0,25 meter. Kita masuk ke perhitungan tekanan hidrostatis ikan 1 dulu. Berarti Rho kali G kali H1. Rho-nya tadi 1000, kemudian gravitasinya 10, dan kedalaman ikan di akuarium 1-nya 0,1. Berarti tekanan pada akuarium 1 itu adalah 1000 Newton. Sedangkan tekanan hidrostatis ikan di akuarium 2 berarti sama, Rho kali G, tapi kedalamannya adalah kedalaman ikan di akuarium 2. 1000 dikali 10 dikali kedalamannya tadi 0,25. Hasilnya adalah 2500 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Pada pembuatan bendungan, dasar bendungan dibuat lebih tebal. Karena, jadi sesuai gambar ini kan bendungan itu dibuat lebih tebal di bagian bawahnya sini. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menahan tekanan air, karena tekanan air itu semakin bawah atau semakin dalam akan semakin besar. Gitu kan? Jadi biar nggak jebol bendungannya dibuat lebih tebal di bagian bawah untuk menahan tekanan air yang semakin besar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Tekanan air lebih besar pada bagian dasar bendungan. Soal nomor 9. Benda berada dalam zat air seperti gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, besar gaya ke atas yang diterima silinder tersebut adalah, nah besar gaya ke atas itu kan FA. Rumus untuk mencari FA itu adalah Rho kali G kali V. Ya kan, masih ingat nggak? Jadi kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini. Pertama adalah Rho-nya, massa jenisnya itu 0,9 gram per cm pangkat 3. Kalau kita ubah ke satuan SI, caranya adalah dikali 1000. Jadi hasilnya jadi 900 kg per meter pangkat 3. Kemudian VC itu adalah volume benda yang tercelup. Jadi silinder yang tercelup di sini kan 600 cm pangkat 3. Volume yang kita pakai adalah itu, bagian yang tercelup saja. Yang nggak tercelup nggak kita pakai. Jadi VC-nya adalah 600 cm pangkat 3. Jangan lupa kita ubah ke satuan SI, yaitu ke meter pangkat 3.
dari cm pangkat 3 diubah ke meter pangkat 3 itu berarti dibagi 1 juta. Jadi hasilnya adalah 0,0006 meter pangkat 3. Kemudian gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Dan kita masuk ke rumusnya tadi, FA atau gaya ke atas itu kan Rho kali G kali VC. Rho-nya massa jenis, G-nya gravitasi bumi, VC-nya adalah volume benda yang tercelup. Kita masukin aja angkanya. Rho-nya tadi 900, gravitasinya 10, volume yang tercelupnya 0,0006. Berarti hasilnya kalau kita hitung adalah 5,4 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Jadi di sini ada beberapa pernyataan tentang balon udara yang diisi gas tertentu. Nah, balon itu bisa naik karena pernyataan yang nomor berapa, kayak gitu. Jadi balon udara itu, kalau misalkan kita isi dengan gas, biasanya kan kita kasih api atau pembakar di bawahnya gitu kan. Nah, kalau kita bakar api di bawahnya itu akan menyebabkan massa jenis dari balon itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara, sehingga balon itu bisa melayang atau terbang. Jadi pernyataan yang benar adalah yang nomor 2. Massa jenis gas yang mengisi balon lebih kecil daripada massa jenis udara. Yang nomor 1 berarti salah, karena massa jenis gas balon lebih besar. Yang ini salah. Gitu. Terus, ketika pembakar dinyalakan, berat balon itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Gitu. Atau kalau kita balik, berarti gaya ke atasnya lebih besar daripada berat balonnya. Gitu kan? Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 3. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Soal nomor 11. Besar gaya minimum pada piston kecil sehingga dapat mengangkat mobil adalah, jadi ditanyakan F di piston kecil gini. Misalkan yang di piston kecil itu kita kasih nama F1. Berarti yang 5 cm persegi ini adalah A1. Kemudian yang 5000 Newton yang sebelah kanan ini adalah F2. Kemudian yang 250 cm persegi itu adalah A2. Gitu kan? Nah, rumus untuk piston atau dongkrak hidrolik kayak gini itu kan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya kita masukin aja angka-angka yang ada di gambar tadi. Di sini satuan dari luas permukaan atau A-nya itu nggak usah diubah ke satuan SI, nggak apa-apa. Tetap cm kayak gini nggak apa-apa. Karena dua sisi kan sama-sama cm. Jadi nanti bisa saling dicoret. Nggak usah diubah karena ribet. Jadi kita masukin aja F1-nya belum tahu. Kemudian A1-nya tadi 5 cm persegi. F2-nya 5000 dan A2-nya 250. Setelah itu kita kali silang gini, F1-nya kali 250, kemudian yang 5 cm-nya kita kali dengan 5000. Nah, hasilnya nanti jadi F1 kali 250 sama dengan 5 kali 5000. Dihitung biasa, nanti F1-nya hasilnya adalah 100 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Jika besar tekanan udara di atas permukaan air laut adalah 76 cm Hg, maka tekanan udara di daerah X adalah, berarti ditanyakan tekanan udara di sini, ya kan? Nah, rumus untuk menghitung tekanan udara itu adalah P sama dengan P0 dikurangi H per 100. P-nya adalah tekanan yang kita cari, kemudian P0-nya itu adalah tekanan udara di atas permukaan air laut. Pasti pakai angka 76 cm Hg ini. Dan hanya itu adalah ketinggian atau posisi benda di daerah yang mau kita cari tekanannya. Berarti ketinggian daerah X ini, yaitu 500 meter. Gitu kan. Tinggal kita masukin aja angkanya. P0-nya tadi 76, terus hanya 500, per 100. Nah, 500 per 100 kan nanti hasilnya adalah 5. Berarti 76 dikurangi 5 adalah 71 cm Hg. Jadi jawabannya adalah yang C.
Lanjut soal nomor 13. Kelompok peserta didik melakukan percobaan dengan rancangan seperti pada gambar berikut. Pada percobaan tersebut digunakan 3 jenis tanaman yang sama. Tanaman tersebut direndam dalam gelas berisi larutan eosin selama beberapa jam. Setelah beberapa jam, larutan eosin terlihat naik pada ketiga batang tanaman tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, akan diperoleh hasil bahwa. Jadi, percobaan ini itu dilakukan untuk mengetahui tanaman mana yang lebih cepat naik airnya. Nah, di sini kan ada 3 perlakuan yang berbeda, yaitu tanaman P, jumlah daunnya itu 4, ya kan? Kalau tanaman yang H, jumlah daunnya ada 6. Tanaman yang R, jumlah daunnya ada 8. Jadi, perbedaan di antara ketiganya ada di jumlah daunnya. Nah, kenaikan air melalui silam itu dipengaruhi salah satunya oleh daya isap daun. Nah, daya isap daun itu apa? Daya isap daun itu adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu dari batang. Jadi, kalau semakin banyak jumlah daunnya, maka daya isap daunnya itu lebih tinggi. Kalau daya isapnya lebih tinggi, berarti kenaikan airnya lebih cepat. Gitu. Jadi di sini kenaikan larutan eosin pada tanaman R lebih cepat dibandingkan pada tanaman P dan H, karena yang R jumlah daunnya paling banyak. Dilanjutkan dengan H dan yang terakhir dengan yang P. Jadi jawabannya yang D. Jadi kalau untuk percobaan ini kemarin belum sempat Ibu jelasin ya, karena kita kan udah ketemu online lagi PJJ kan, jadi nggak sempat Ibu jelasin. Biasanya percobaan kayak gini menggunakan tanaman pacar air, karena tanaman pacar air itu kan batangnya transparan, hijau-hijau agak bening gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan larutan eosin itu naik ke batangnya, itu kelihatan agak kemerah-merahan atau orange gitu. Karena larutan eosin itu adalah larutan berwarna orange kemerahan gitu. Jadi kalau naik ke batangnya itu akan kelihatan. Begitu. Soal nomor 14. Bagian organ pernafasan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Ciri yang pertama, berbentuk pipa memanjang dari leher sampai rongga dada. Yang kedua, berdinding tipis dan kaku serta dikelilingi oleh cincin berbentuk seperti huruf C. Dan yang ketiga, bagian dalamnya dilapisi oleh sel-sel bersilia. Pada bagian yang dimaksud berlangsung proses apa? Berarti kita harus tahu dari ciri-ciri ini, itu organ yang dimaksud itu apa. Nah, dari ciri-ciri ini kan adalah ciri-ciri dari trakea, ya kan? Masih ingat nggak? Di trakea kemarin kan ada silianya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ciri-ciri yang 1 dan 2, yang penting ingat kalau di trakea itu kan ada silia. Silianya itu berfungsi untuk penyaringan dan pengeluaran kotoran yang masuk bersama udara. Gitu. Jadi penyaringan itu nggak hanya dilakukan di hidung, tapi juga di trakea. Karena kalau misalkan kadang kan kita nafasnya lewat mulut gitu kan, jadi nggak sempat udaranya tersaring di hidung. Jadi nanti kalau misalkan udara masuk lewat mulut, disaringnya di bagian trakea tadi oleh si sel-sel bersilia ini tadi. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Ini bisa kalian lihat di PPT kemarin udah ada bagian trakea itu ada silianya. Nih, yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing. Gitu. Soal nomor 15. Saat kita makan sambil berbicara, maka kemungkinan akan tersedak. Hal ini terjadi dikarenakan refleks dari organ yang ditunjukkan oleh nomor. Jadi kan kalau refleks yang mengeluarkan makanan ketika makanan itu masuk ke sistem pernafasan kita itu kan terjadi di bagian nomor 3, yaitu di organ laring, ya kan? Karena di laring itu kan terdapat katup epiglotis, yaitu katup untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan. Tapi kalau kita makannya sambil ngobrol, itu kan bisa makanannya masuk ke saluran pernafasan atau masuk ke laring. Makanya nanti di bagian laring itu akan terjadi refleks seperti batuk untuk mengeluarkan partikel makanan yang masuk ke situ, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang laring, nomor 3. Soal nomor 16. Pada proses difusi seperti gambar di atas, gas yang ditandai dengan huruf X dan Y adalah. Jadi kalau misalkan nemu soal kayak gini kan kemarin Ibu minta kalian untuk melihat
Difusinya itu terjadi di mana? Di alveolus atau di jaringan tubuh. Nah, untuk soal ini difusinya terjadi di alveolus, itu kan. Nah, kalau di alveolus berarti coba kalian perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Jadi kalau pertukaran udara atau difusi di alveolus itu seperti ini. Dari pembuluh darah itu akan memberikan gas CO2 ke alveolus. Jadi CO2-nya masuk ke alveolus, sedangkan alveolusnya akan memberikan gas oksigen. Gitu. Jadi di sini Y-nya yang berasal dari pembuluh darah itu adalah gas CO2. Sedangkan X-nya yang dikasihkan oleh alveolus ke pembuluh darah itu adalah gas oksigen. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17, di sini ada percobaan di mana seorang siswa itu meniup air kapur. Jadi sebelum ditiup, di sini kan gambaran air kapurnya itu masih jernih. Tapi setelah ditiup, air kapurnya menjadi keruh. Nah, kenapa air kapur yang kita tiup itu menjadi keruh? Gitu. Nah, alasannya adalah karena air kapur itu kan aslinya dia mengandung kalsium hidroksida. Nah, kalau misalkan kalium hidroksidanya itu nanti ketemu sama karbon dioksida yang kita hembuskan lewat sedotan itu, maka akan menghasilkan senyawa kalsium karbonat. Nah, dengan adanya kalsium karbonat itu menyebabkan airnya itu jadi keruh, gitu ya. Jadi sebenarnya percobaan kita meniup air kapur ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil dari pernafasan itu adalah karbon dioksida. Gitu. Selain itu ada satu percobaan lagi, yaitu untuk membuktikan bahwa bernafas atau respirasi itu menghasilkan uap air, yaitu dengan kita menghembuskan nafas ke kaca. Nanti kalau kita menghembuskan nafas ke kaca, itu kan akan dihasilkan tetes-tetes atau uap-uap air gitu. Nomor 18, urutan mekanisme ekspirasi ditunjukkan oleh nomor. Jadi kalau ditanyakan ekspirasi berarti adalah saat kita menghembuskan nafas. Pas kita menghembuskan nafas, itu kerja otot tulang rusuk kita adalah relaksasi, ya kan? Kalau kontraksi itu kan ketika inspirasi. Jadi di sini kita pilih yang paling depannya adalah nomor 6, otot tulang rusuk berrelaksasi. Yang nomor 3 depannya itu salah karena otot tulang rusuknya berkontraksi. Jadi yang CD ini salah, nggak usah dipilih. Nah, setelah otot tulang rusuk kita berelaksasi, maka akan menyebabkan tulang rusuknya itu menurun atau rongga dadanya itu akan menyempit. Jadi selanjutnya adalah yang nomor 8. Nah, kalau rongga dadanya menyempit, otomatis volume udara di dalamnya kan akan semakin sedikit. Kalau volumenya sedikit, menyebabkan tekanan di paru-parunya itu menjadi lebih besar, karena volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi selanjutnya nomor 5. Dan yang terakhir, setelah tekanan udaranya itu membesar, maka akan menyebabkan udaranya itu keluar dari paru-paru. Jadi urutannya adalah yang 6, 8, 5, 7. Yang A. Soal nomor 19. Pada gambar model paru-paru tersebut, lembaran plastik berperan sebagai diafragma. Jadi lembaran plastik yang sini yang bawah itu sebagai diafragmanya. Toples sebagai rongga dada dan balon sebagai paru-paru. Jadi dua balon ini sebagai paru-paru. Berdasarkan gambar tersebut, pada saat lembaran plastik yang berperan sebagai diafragma ditarik ke bawah, ketika gambar yang ini ditarik ke bawah diafragmanya, maka tekanan udara dalam dada lebih titik-titik. Jadi, kita harus tahu dulu pada saat lembaran plastiknya ditarik ke bawah itu terjadi mekanisme pernafasan yang apa? Inspirasi atau ekspirasi. Bisa kita lihat di sini gambarnya ketika lembaran plastiknya ditarik ke bawah kan paru-parunya, balon 2 ini kan yang sebagai paru-paru membesar kan. Berarti kalau yang rongga dada atau paru-parunya membesar itu mekanismenya adalah yang inspirasi. Gitu. Nah, ketika inspirasi itu kan volume rongga dadanya membesar. Nah, ketika volume rongga dada membesar, maka tekanan udaranya akan mengecil. Jadi, di sini tekanan udara dalam dada itu lebih rendah. Jadi, yang A ataupun yang C, yang rendah.
Kemudian pilihan lainnya adalah paru-paru mengembang atau paru-paru mengempis. Tadi ketika inspirasi kan rongga dadanya membesar, otomatis paru-parunya mengembang gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 20. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan dada. Jadi yang ditanyakan mekanisme pernafasan dada. Kalau pernafasan dada berarti otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Jadi yang nomor 1 ataupun nomor 3. Yang otot diafragma itu adalah yang mekanisme pernafasan perut. Jadi jawabannya 1. Nomor 21. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan tersebut adalah. Jadi kita lihat gambar nomor 1 dulu, di sini kan panahnya keluar gini ya, terus rongga dadanya membesar. Berarti di sini terjadi mekanisme pernafasan yang inspirasi, fase inspirasi. Kalau yang kedua berarti terjadi mekanisme pernafasan ekspirasi atau pas udaranya keluar. Jadi kalau misalkan gambar 1, kalau pas inspirasi berarti otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Yang ini kan otot antar tulang rusuknya berrelaksasi, berarti yang itu salah. Nah, kita lanjutkan yang ini benar atau enggak pernyataan selanjutnya. Kalau pas inspirasi, tulang rusuknya terangkat, itu kan benar. Kemudian volume rongga dada membesar juga benar. Tekanan udara paru-paru menurun juga benar, karena tekanan berbanding terbalik dengan volume. Terakhir, udara masuk ke dalam paru-paru juga benar. Jadi yang D jawabannya betul. Bisa kalian lihat di sini keterangannya. Kalau gambar yang 2 tadi kan terjadi ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti otot antar tulang rusuknya berrelaksasi. Jadi yang ini salah. Ya kan? Kalau relaksasi berarti tulang rusuk turun benar, volume rongga dada mengecil benar, tapi di sini salahnya di bagian tekanan udara paru-paru menurun. Itu salah. Harusnya tekanannya itu naik karena volume turun kan, volumenya kan mengecil, berarti tekanannya berbanding terbalik. Harusnya tekanannya bertambah atau naik. Jadi ini salah. Jawabannya yang D. Soal nomor 22. Jadi di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, Atikah berjalan sejauh 100 meter. Kedua, Rina berjalan cepat sejauh 100 meter. Dan yang ketiga, Sinta melakukan jogging sejauh 100 meter. Berarti di sini kan mereka melakukan aktivitas berbeda tapi dengan jarak yang sama, yaitu 100 meter. Nah, ditanyakan frekuensi pernafasan yang paling cepat itu terjadi pada siapa gitu. Kalau frekuensi pernafasan itu kan salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas. Semakin berat aktivitasnya, maka semakin besar atau semakin tinggi frekuensi pernafasannya. Berarti di sini kita cari aktivitas siapa yang paling berat. Nah, kalau di antara jalan, terus berlari cepat dan jogging, itu kan yang paling berat adalah yang berlari cepat. Itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Makanya di sini frekuensi pernafasan yang paling cepat adalah yang Rina, karena otot tubuhnya berkontraksi lebih banyak sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Jawabannya yang C. Soal nomor 23. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya nafas seseorang setiap menitnya. Frekuensi pernafasan setiap orang berbeda-beda. Tingkat pernafasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12-20 nafas per menit. Frekuensi pernafasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia. Grafik yang menunjukkan hubungan usia terhadap frekuensi pernafasan, itu yang mana? Nah, kalau misalkan usia itu ketika masih bayi, frekuensi pernafasannya paling banyak dibandingkan nanti kita semakin dewasa. Jadi semakin tua nanti frekuensi pernafasannya akan semakin sedikit. Berarti grafiknya adalah turun. Yang B. Jadi ini frekuensinya turun seiring dengan bertambahnya usia. Kalau yang A maksudnya frekuensinya naik seiring bertambahnya usia. Berarti kan salah. Harusnya turun. Gitu. Nomor 24.
Perhatikan grafik volume pernafasan berikut. Pada saat akan berenang, biasanya kita menarik nafas sedalam-dalamnya sebelum mulai masuk ke dalam air. Volume udara yang kita hidup pada peristiwa tersebut ditunjukkan oleh. Jadi saat kita narik nafas sedalam-dalamnya, berarti volume yang dimaksud itu adalah volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Nah, volume komplementer itu kan adalah volume yang masih bisa kita masukkan ketika kita menarik nafas sedalam-dalamnya. Besarnya adalah 1.500 ml. Nah, kalau dari grafik ini ditunjukkan oleh yang A. Gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau yang atas itu adalah cadangan inspirasi atau komplementer. Kemudian yang bawahnya yang pendek, cuma 500 ml itu adalah volume tidal atau volume saat kita bernafas biasa. Jadi kita menghirup atau mengembuskan nafas biasa itu volumenya disebut volume tidal, besarnya 500 ml. Kalau cadangan ekspirasi itu adalah volume udara yang masih bisa kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Itu bisa keluar sampai 1.500 mili. Dan yang paling bawah itu adalah volume sisa. Kalau kita mengeluarkan nafas sedalam-dalamnya, semuanya udah kita keluarkan semaksimal mungkin, di paru-paru kita masih akan tersisa volume udara sebesar 1.000 ml. Itu namanya volume residu atau volume sisa. Soal nomor 25. Gejala awal COVID-19 mirip dengan flu biasa, tetapi ketika penyakit tersebut menyerang tubuh akan memberikan efek pada organ vital tubuh manusia. Kebanyakan pasien yang menderita infeksi pernafasan seperti pneumonia cenderung lebih beresiko mengalami kondisi kritis ketika terkena COVID-19. Apa yang terjadi sering terlihat pada pasien COVID-19 dalam kondisi kritis merupakan salah satu bentuk dari gagal nafas akut. Pada pasien COVID-19 dengan komorbid seperti pneumonia bisa mengalami gagal nafas karena apa? Jadi kita harus tahu dulu pneumonia itu ciri-cirinya kayak gimana. Jadi kalau pneumonia itu kan pada bagian paru-paru kita, terutama pada bagian alveolus dan bronchiolusnya itu terpenuhi oleh cairan berwarna kekuningan itu. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Adanya cairan yang terkumpul di alveoli yang menyebabkan sulit mentransfer oksigen dari udara ke darah. Nomor 26. Pegas tersebut dikatakan bergetar sebanyak 1,5 kali jika bergerak dari titik-titik. Jadi kemarin untuk menentukan getaran pada pegas ataupun pada bandul itu kan kita harus tahu dulu satu getaran itu dari mana ke mana. Kalau ini kan mulainya dari titik P semua nih, jawaban A sampai D. Nah, kalau mulainya dari titik P, kembali ke P lagi itu namanya satu getaran. Jadi dari P, H, R, terus H ke P lagi itu baru satu getaran. Kalau 1,5 berarti tambah ke H dan ke R lagi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 27. Jika bandul bergerak dari A, B, C, B dalam waktu 0,3 sekon dan jarak titik AC adalah 10 cm, maka amplitude dan frekuensi bandul adalah. Berarti pertama kita harus menentukan N atau jumlahnya getaran. Kalau menentukan jumlah getaran berarti kita harus melihat geraknya dari mana. Di sini kan gerak benda dari A, B, C, B. A, B, C, B. Nah, di sini berarti jumlah getarannya adalah 3/4. Ya kan? 3/4 itu sama dengan 0,75. Kemudian waktunya atau T kecil itu adalah 0,3 detik. Kemudian jarak AC 10 cm. Nah, pertama kalau kita mencari amplitudo itu berarti setengahnya jarak AC. Karena amplitudo itu adalah jarak dari titik kesetimbangan atau titik tengah ini sampai ke titik C atau dari tengah ini sampai ke A. Makanya rumusnya bisa jadi setengah jarak AC. AC tadi jaraknya 10 cm, berarti setengahnya adalah 5 cm. Berarti jawabannya antara C atau D yang depannya 5 cm. Tinggal kita hitung frekuensinya. Untuk menghitung frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi dengan T. Jumlah getaran dibagi dengan waktu.
Tadi jumlah getarannya 0,75 dan waktunya 0,3. Hasilnya adalah 2,5 Hz. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 28. Jadi di sini ada 4 buah bandul dengan panjang tali yang berbeda. Kemudian sudut atau simpangannya itu juga berbeda dan ukuran bandulnya berbeda-beda juga. Otomatis kalau ukuran bandulnya berbeda-beda berarti masanya kan juga beda. Nah, terus ditanyakan mana bandul yang mempunyai frekuensi terkecil dan periode terkecil. Kita harus tahu dulu nih faktor apa yang mempengaruhi frekuensi dan periode. Kemarin udah Ibu jelaskan bahwa yang mempengaruhi frekuensi dan periode pada bandul itu hanya panjang tali. Jadi di sini yang kita fokuskan, yang kita perhatikan hanya panjang talinya aja. Nah, semakin panjang talinya itu frekuensinya semakin kecil dan periodenya semakin besar. Tapi kalau semakin pendek tali berarti kebalikannya. Frekuensinya semakin besar dan periodenya semakin kecil. Berarti di sini bandul dengan frekuensi paling kecil itu adalah pada bandul yang talinya paling panjang, itu bandul nomor 2. Dan bandul dengan periode terkecil itu berarti bandul yang paling pendek talinya, yaitu bandul nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 3B. Lanjut ke soal nomor 29. Jumlah gelombang pada gambar di atas adalah. Nah, perlu kita ingat bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Nah, kalau di gambar ini, itu kan gelombangnya mulainya di tengah-tengahnya lembah. Di sini kan, tengah-tengah lembah sini. Nah, berarti ke tengah-tengah lembah yang selanjutnya itu namanya satu gelombang. Ke situ satu gelombang. Terus ke tengah-tengah lembah selanjutnya juga satu gelombang. Dan seterusnya sampai ke ujung. Jadi tinggal kalian hitung aja jumlah gelombangnya berapa. Kalau kalian totalkan nanti ada 12 gelombang. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor terakhir. Jadi di sini ada beberapa besaran, kalian disuruh menentukan besaran yang benar sesuai dengan gambar. Yang nomor 1, jumlah gelombangnya ada 5 gelombang. Nah, kita hitung dulu jumlah gelombangnya benar nggak ada 5. Satu gelombang tadi kan adalah satu bukit plus satu lembah. Jadi ini satu bukit plus satu lembah sini adalah satu gelombang. Terus yang sini juga sama, satu bukit plus satu lembah ini satu gelombang lagi. Dan yang terakhir ini cuma bukit aja. Berarti itu cuma setengah gelombang. Jadi ada 2,5 gelombang. Jadi di sini 5 gelombang salah. Pernyataan nomor 1 itu salah. Jadi yang A dan B nggak usah dipilih. Ada nomor satunya. Kemudian yang kedua, periode gelombang adalah 0,4. Periode itu kan rumusnya T besar, ya kan? Untuk menghitung T besar itu rumusnya adalah T kecil per N atau waktu dibagi dengan jumlah gelombang. Di sini tadi kita pakai jumlah gelombangnya yang sampai ujung kanan. Seluruh gelombang jumlahnya 2,5. Dan waktu dari ujung A sampai ke ujung kanan itu adalah 1 detik. Berarti di sini T-nya 1 detik. Berarti kita masukkan aja ke rumus periode, yaitu T kecil per N. T kecilnya tadi 1, waktunya 1 detik, dibagi jumlah gelombangnya 2,5. Berarti hasilnya adalah 0,4 sekon. Jadi pernyataan nomor 2 itu benar. Lanjut ke pernyataan nomor 3. Amplitudo gelombang adalah 2,5 cm. Amplitudo itu kan simpangan terjauh, jadi jarak dari titik kesetimbangan ke puncak gelombang atau ke bukit gelombang. Jadi titik kesetimbangannya yang tengah ini tadi. Yang tengah ini sampai ke puncak gelombang sini. Atau dari tengah tadi sampai ke ujung lembahnya. Nah, berarti kalau dari atas sini sampai sini 5 cm, kalau amplitudo berarti setengahnya. Artinya setengah 5 cm itu adalah 2,5 cm. Jadi di sini nomor 3 pernyataannya benar. Gitu.
Terus lanjut ke yang pernyataan nomor 4, panjang gelombang adalah 10 cm. Panjang gelombang itu kan adalah lambda. Yang dimaksud dengan lambda itu adalah panjang pas satu gelombang. Lambda bisa kita hitung pakai rumus L per N. Di sini L itu adalah panjang yang diketahui di soal. Panjang yang diketahui di soal ini kan 10 cm. Nah, jumlah gelombang ketika 10 cm tok tadi itu berapa? Pas 10 cm dari titik sini ke sini, itu kan ada satu gelombang. Ini kan ada ujung lembah sampai ke ujung lembah sebelahnya itu satu gelombang. Jadi N-nya satu gelombang. Berarti lambdanya adalah 10 dibagi satu gelombang. Hasilnya adalah 10 cm. Tuh, jadi di sini panjang gelombang 10 cm, pernyataan nomor 4 juga benar. Gitu. Terakhir, kita cari cepat rambat gelombang atau V-nya. V itu bisa kita hitung dengan mencari lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi 10 cm, frekuensinya 2,5. Berarti hasilnya adalah 25 cm per detik. Kalau diubah ke satuan SI menjadi 0,25 meter per detik. Jadi pernyataan kelima itu salah, seharusnya bukan 2,5 tapi 0,25. Jadi di sini pernyataan yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, jadi gini ya pembahasan dari soal PTS kemarin. Kalau misalkan masih ada yang bingung, jangan malu untuk bertanya ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Selamat melanjutkan belajar. Terima kasih.